Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana dengan kerugian mencapai 3,8 miliar rupiah. Namun demikian, Kejaksaan diminta tidak berhenti pada 3 tersangka saja dengan mengusut tuntas pihak lain yang ikut terlibat. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka akan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi SPI, mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018-2019 sampai dengan tahun akademik 2022-2023 Universitas Udayana yakni IKB, IMY, dan NPS. Menurut praktisi hukum yang juga Direktur LABHI Bali Imade Ariel Swardana, bahwa kasus ini paralel dari peristiwa penangkapan Rektor Universitas Lampung. Begitu menyeruak, kemudian mulai dilihat salah satu kampus negeri di Bali. Setelah dilakukan penggeledahan, pihaknya yakin akan ada tersangka dalam kasus SPI ini. Rumor yang selalu berkembang saat ini untuk masuk Universitas Udayana tidak seperti dibayangkan, hanya menggunakan jalur normal. Ada rumor bahwa pada S1 maupun S2 itu sejumlah uang mesti disetorkan sebagai syarat bisa diterima. Swardana menilai sudah benar orang yang melakukan pemungutan itu sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Namun ketika Kejaksaan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, menurut Swardana agak janggal kalau rektor atau di bawahnya tidak dimintai tanggung jawab hukumnya. Untuk itu Kejaksaan diminta tidak berhenti pada 3 tersangka saja. Nah, begitu penggeledahan terjadi, saya sudah yakin akan dijadikan tersangka, akan ada tersangka dalam kasus ini. Ketika menetapkan 3 orang sebagai tersangka, salah satunya panitia ya dan pengelola keuangannya, ini agak janggal. Gitu. Rektor atau atasan rektor atau di bawah rektor ini rasanya kan penting juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Setidak-tidaknya rektor lah, masa yang begini ini dia nggak tahu gitu atau tidak jelas perintahnya atau tidak mengetahui, seolah-olah bahwa urusan ini menjadi urusan otonom bagi panitia saja. Maka bagi saya, kalau Kejaksaan tidak melakukan pengembangan kasus sampai ke rektornya misalnya, saya pikir Kejaksaan masih setengah hati untuk ngurusin kasus ini. Nah, sambil jalan mestinya tidak berhenti pada 3 orang ini. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Bali A. Luga Hardianto mengatakan pihaknya akan meminta keterangan saksi kembali yang sebelumnya telah dimintai keterangan. Hal ini akan mengkerucut sejauh mana peran dari tersangka ini dan siapa saja lagi yang terlibat atau bersama-sama dengan tersangka. Kejaksaan sedang mendalami modus-modus lainnya sejauh mana alat bukti mendukung akan ditetapkan tersangka lain. Jadi setelah kita tetapkan tersangka, kita kemudian akan meminta keterangan saksi kembali yang kemarin kita udah minta keterangan, karena kita akan mengkerucut ingin melihat sejauh mana peran dari tersangka ini sehingga tergambar siapa saja lagi yang terlibat atau bersama-sama dengan ketiga tersangka. Yang pertama. Kedua, kita juga sedang mendalami. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa terkait dana SP ini kita mendalami tidak hanya sebatas ini. Jadi modus-modus lainnya kita dalami, kita lihat sejauh mana alat buktinya mendukung membuat terang, kemudian kita tetapkan tersangka. Raiswantara, Bali TV.